Pada tahun 2021, Presiden Turki Erdogan menerima hadiah dari Partai Gerakan Nasionalis, sebuah peta dunia Turkik. Peta itu mencakup wilayah luas di Asia Tengah, Kaukasus, dan secara khusus bagian signifikan dari wilayah selatan Rusia, serta Tiongkok dan Balkan. Implikasinya adalah bahwa inilah dunia Turkik, sebutan untuk kelompok etnis yang beragam di seluruh Eurasia, dan Turki adalah pusat alaminya. Alih-alih kemarahan publik, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov justru menepis keakuratan peta tersebut dengan mencatat bahwa pusat sebenarnya dari dunia Turkik sebenarnya adalah wilayah Altai yang kebetulan berada tepat di dalam perbatasan Rusia. Bagi Kremlin, ini hanyalah sindiran diplomatik kecil dan lebih mirip manuver politik untuk ambisi internal Turki daripada langkah geopolitik. Namun jika kita lihat ke hari ini, suasana di Moskow telah berubah secara signifikan. Peta tersebut menjadi satu tanda lagi bagi Kremlin dan Presiden Vladimir Putin bahwa cengkeraman Rusia di Asia telah mulai melemah dan Turki siap untuk mengisi kekosongan itu. Dalam sebuah monograf yang diterbitkan pada tahun 2025 berjudul Mitologi Panturkisme dan Keamanan Rusia serta Eurasia di abad ke-21, sebuah tim ahli memperingatkan bahwa bangkitnya identitas Turkik di seluruh Asia Tengah dapat menjadi ancaman eksistensial, tidak hanya bagi pengaruh Rusia di kawasan tersebut, tetapi juga berpotensi terhadap keutuhan wilayah Rusia itu sendiri. Sementara itu, Dewan Urusan Internasional Rusia menerbitkan sebuah analisis pada bulan April 2026 yang memperingatkan tentang kebijakan pan-Turki, Turki yang menyebar di seluruh kawasan. Itu perubahan nada dramatis yang menunjukkan sesuatu benar-benar terjadi di Asia Tengah yang selama puluhan tahun coba dicegah Moskow. Untuk memahami landscape yang berubah, Anda harus memahami wilayahnya. Asia Tengah terdiri dari 5 bekas Republik Soviet, yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Jumlah penduduk mereka sekitar 78 juta orang. Lebih penting lagi, mereka punya cadangan minyak, gas, dan mineral langka sangat besar, menyumbang lebih dari 5% cadangan minyak dan gas dunia. Mereka berada di sepanjang jalur sutra kuno yang kini dilalui pipa dan rel transbenua yang menghubungkan barat dan timur melalui jalur darat. Bahkan jauh sebelumnya, pada tahun 1904 dan 1919, ahli geografi Inggris Halford Mackinder menyatakan bahwa siapapun yang menguasai wilayah ini akan memegang kunci kekuatan dunia. Anda tidak perlu sepenuhnya percaya teori itu untuk menyadari setiap kekuatan besar dunia sudah punya kepentingan di sini. Pada awal abad ke-20, Uni Soviet secara de facto menjadi penguasa sebagian besar wilayah ini dan merupakan salah satu kekuatan dunia yang terkemuka. Dan saat ini, Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, Iran, dan bahkan Turki yang telah disebutkan sebelumnya, semuanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di wilayah ini selama 30 tahun terakhir. Perbedaannya sekarang adalah pengaruh Rusia perlahan mulai terkikis. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Moskow mengikat wilayah tersebut melalui jaringan institusi dan tekanan. Persemakmuran negara-negara merdeka mengikat banyak perekonomian menjadi satu. Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) seharusnya menjadi perekat militer. Moskow menandatangani perjanjian pertahanan bilateral dengan beberapa dari 5 republik, menempatkan pasukan Rusia di perbatasan utama wilayah itu, serta menguasai banyak jalur pipa minyak dan gas Asia Tengah ke dunia. Ketika salah satu negara ini keluar dari jalur, Kremlin tidak ragu untuk memperketat jeratnya sedikit lebih erat. Moskow dilaporkan menuntut kepemilikan saham 20 hingga 40% di ladang minyak Kazakhstan yang masih dieksplorasi, hampir menghentikan ekspor minyak Kazakhstan dari Mei hingga Agustus, serta menekan Turkmenistan soal pendapatan gas. Wilayah ini secara konsisten menjadi fokus kepentingan Rusia, terutama karena ekonominya tetap sangat terikat dengan Rusia melalui perdagangan, infrastruktur energi, dan kiriman uang yang dikirim pulang oleh jutaan pekerja migran Asia Tengah yang bekerja di sana. Dan untuk waktu yang lama, hal itu berhasil. Para pemimpin Asia Tengah secara ekonomi bergantung pada Moskow, secara militer mengandalkan jaminan keamanan dari Rusia, dan secara budaya masih dibentuk oleh 7 dekade pemerintahan Soviet. Bahasa Rusia bahkan tetap menjadi bahasa de facto untuk komunikasi antar wilayah. Alfabet Sirilik yang dipaksakan oleh Stalin pada akhir 1930-an untuk memutus hubungan orang Asia Tengah dari warisan sastra pra-Soviet mereka, dan dari Turki masih digunakan di seluruh wilayah tersebut. Faktanya, orang-orang yang tinggal di 4 dari 5 republik, yaitu Uzbek, Kazakh,
Kirgiz, dan Turkmen telah memiliki nenek moyang, agama, dan ikatan bahasa yang sama jauh sebelum Uni Soviet, dengan kelompok minoritas tersebar di seluruh wilayah tersebut. Meski bukan diciptakan Soviet, Moskow meresmikan dan membagi identitas-identitas ini secara kaku ke republik-republik terpisah selama masa Soviet, sering memutus hubungan budaya dan demografis yang ada. Asia Tengah pada dasarnya terpecah-pecah dan kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan Rusia. Memasuki abad ke-21 dan invasi Rusia ke Ukraina, para pemimpin Asia Tengah menyaksikan Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014, sebuah tindakan yang dikritik oleh Turki yang juga merupakan anggota NATO. Kemudian, perang skala penuh dimulai pada tahun 2022. Dunia Turkik lalu mulai mempertimbangkan siapa yang bisa menjadi korban berikutnya, terlepas dari hasilnya. Beberapa pemimpin menegaskan kembali integritas teritorial Ukraina, meski tetap berupaya memaksimalkan kesepakatan yang ada dengan Moskow. Presiden Kazakhstan Tokayev menegaskan tidak akan mengakui wilayah Ukraina yang memisahkan diri dan dianeksasi Rusia, meski saat itu berada di Rusia. Pernyataan seperti itu tak terpikirkan satu dekade lalu. CSTO, setara NATO versi Rusia, kian kehilangan kredibilitasnya. Pada tahun 2023, Azerbaijan bergerak melawan posisi Armenia di Nagorno-Karabakh dan Rusia tidak melakukan apapun untuk membela sekutunya, Armenia. Perdana Menteri Armenia mulai proses keluar sepenuhnya dari organisasi itu pada 2024 dan hingga 2026 negara tersebut berhenti mendanai aliansi serta menyatakan tidak lagi menjadi anggotanya. Pada saat itu Rusia sangat terikat di Ukraina karena telah mengerahkan sebagian besar pasukan darat siap tempurnya ke perang tersebut sambil kesulitan mencapai terobosan yang berarti, sehingga sangat membatasi kemampuannya untuk membantu Armenia bahkan secara teori. Dengan latar belakang mundurnya militer Rusia ini, Kazakhstan dan Uzbekistan terus beralih dari alfabet Sirilik ke aksara berbasis Lapin, sementara Kirgistan semakin sering memperdebatkan kemungkinan melakukan perubahan serupa. Negara-negara tersebut mengganti nama kota dan lokasi geografis penting untuk menghapus penamaan Rusia era Soviet. Dan keempat negara Turki tersebut semakin mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari dunia Turkik yang membentang dari Istanbul hingga Tiongkok melalui organisasi negara-negara Turki. Hal ini membawa kita pada gagasan Pan-Turkisme, yaitu penyatuan politik atau setidaknya koordinasi dunia Turkik. Sebenarnya ini berasal dari akhir abad ke-19 ketika para intelektual Turkik di Kekaisaran Rusia dan para pemikir Utsmania melihat kembali akar budaya mereka di Asia Tengah. Ini adalah gagasan yang sangat kuat sehingga Uni Soviet mengerahkan upaya besar untuk menekannya sehingga terjadi fragmentasi dan penggantian nama seluruh bangsa, bahasa, serta penerapan aksara asing. Bahkan kata Turkistan yang merupakan nama tradisional untuk seluruh wilayah tersebut dilarang dalam dokumen Soviet dan digantikan dengan Asia Tengah Soviet karena dianggap memiliki asosiasi Pan-Turki. Ketika Uni Soviet runtuh, keterlibatan kembali Turki dengan Asia Tengah pun dimulai. Presiden saat itu Turgut Özal mengakui kemerdekaan Republik-Republik Asia Tengah lebih cepat daripada hampir siapapun dan mendorong Turki masuk ke kawasan itu secara nekat. Pada tahun-tahun setelah runtuhnya Soviet, Turki mendirikan 3 universitas besar di wilayah tersebut, yaitu Universitas Kazakh Turki Ahmet Yasawi di Turkestan, Universitas Kirgiz Turki Manas di Bishkek, dan Universitas Internasional Turkmen Turki di Ashgabat. Turki menggelontorkan lebih dari 3,8 miliar dolar ke Asia Tengah dan Kaukasus antara tahun 1992 dan 2003, yang setara dengan sekitar 7 miliar dolar saat ini jika disesuaikan dengan inflasi. Lebih dari 1.170 delegasi diplomatik mengunjungi republik-republik Turkik hanya pada tahun pertama kemerdekaan. Menurut beberapa sumber, Özal meninggal dunia pada 1993 saat tur diplomatik ke semua republik Turkik karena terlalu keras bekerja. Dorongan pertama itu membuat Rusia melawan keras. Rusia memakai pengaruh ekonominya untuk membatasi akses republik-republik baru ke bantuan internasional. Ketidakstabilan ekonomi dan gejolak politik Turki sendiri pada pertengahan tahun 1990-an mengurangi sumber daya yang tersedia untuk Asia Tengah. Para pemimpin Asia Tengah yang baru lepas dari satu negara adidaya tidak ingin segera tunduk lagi. Setelah Partai AK yang dipimpin oleh Erdogan berkuasa pada tahun 2002 dan ingin menjadikan negara itu sebagai kekuatan regional dalam konteks Mediterania yang lebih luas, kebijakan luar negeri Turki beralih ke Timur Tengah dan Asia Tengah turun dalam daftar prioritas. Sebagai contoh, pada tahun 1992, hampir seluruh bantuan Turki diberikan ke Asia Tengah. Pada tahun 2005,
55% proyek Turki dilakukan di negara-negara Kaukasus dan Asia Tengah. Angka ini turun menjadi 36% pada tahun 2010. Bantuan ke Tajikistan sempat mencapai 650 juta dolar, lalu turun jadi 500 juta dolar per tahun. Namun, Turki tidak pernah benar-benar pergi dan memilih membentuk institusi yang perlahan menggeser sentimen negara-negara Turkik ke arah Turki, bukan memberi bantuan finansial langsung. Dewan Kerjasama Negara-Negara Berbahasa Turkik didirikan pada tahun 2009 dan kemudian menjadi Organisasi Negara-Negara Turkik. Penyiar negara Turki, TRT, meluncurkan TRT Avaz pada tahun 2009, menyiarkan dalam bahasa Azerbaijan, Kazakh, Kirgiz, Turkmen, dan Uzbek, menayangkan berita dan perkembangan Turki langsung ke ruang tamu masyarakat Asia Tengah. Perdagangan antara Turki dan kawasan tersebut tumbuh dari 838 juta dolar pada tahun 2002 menjadi 9,5 miliar dolar pada tahun 2021. Dan hampir 4.000 perusahaan Turki beroperasi di 5 negara tersebut. Lalu datang tahun 2020 dan semuanya semakin cepat. Perang di Ukraina, runtuhnya CSTO, dan konflik Armenia-Azerbaijan, penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, semuanya menciptakan kekosongan keamanan di perbatasan selatan Asia Tengah dan dominasi ekonomi Tiongkok yang semakin besar di seluruh Asia. Semua hal ini mendorong negara-negara Asia Tengah untuk secara aktif mencari opsi ketiga, dan Turki diam-diam telah memposisikan dirinya tepat untuk momen ini. Dewan Kerjasama diubah namanya menjadi Organisasi Negara-Negara Turkik pada tahun 2021 yang menunjukkan dengan jelas apa ambisi negara tersebut. Pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, organisasi tersebut mengadopsi visi dunia Turkik 2040, sebuah peta jalan yang secara eksplisit meniru integrasi Uni Eropa dengan target pasar bersama, alfabet bersama, kerangka institusi bersama, dan koordinasi politik serta keamanan yang lebih mendalam. Angka perdagangan internal blok menunjukkan kecepatan perkembangannya. Mereka naik dari 33 miliar dolar di antara negara anggota pada tahun 2022 menjadi 42 miliar dolar pada tahun 2023 yang merupakan lonjakan sebesar 27% hanya dalam 1 tahun. Perdagangan bilateral Turki dengan kawasan tersebut melonjak menjadi sekitar 13 miliar dolar pada tahun 2023. Kazakhstan dan Turki telah sepakat untuk mendorong perdagangan bilateral menjadi 10 miliar dolar pada tahun 2030 dari angka yang telah dikonfirmasi sebesar 6,3 miliar dolar pada tahun 2023. Bahkan keterlibatan Azerbaijan dalam aliansi regional ini sangat signifikan secara strategis. Turki mendukung Azerbaijan secara militer dan politik selama konflik Nagorno-Karabakh, dan kemenangan Azerbaijan memperkuat reputasi Turki sebagai mitra keamanan yang dapat diandalkan. Dengan bergabungnya Azerbaijan dalam kerangka konsultatif Asia Tengah, negara ini kini bisa menjadi jembatan geografis dan politik antara 5 negara Asia Tengah dan Turki. Turkmenistan kemungkinan juga mempertimbangkan menjadi anggota penuh OTS yang akan melengkapi blok Turkik. Namun, semua ini terkait politik. Alasan sebenarnya mengapa Rusia tidak lagi menjadi pemain utama yang berpengaruh di Asia Tengah adalah militernya, atau lebih tepatnya, ketiadaan kekuatan militer tersebut. Tapi sebelum kita membahas itu, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami mengunggah video setiap hari tentang peristiwa terbaru dan perubahan geopolitik besar di seluruh dunia. Kembali ke militer Asia Tengah. Sebagian besar angkatan bersenjata di sana dilengkapi dengan perlengkapan Uni Soviet yang kemudian didukung oleh bantuan dan pelatihan dari Rusia. Semuanya diorganisir dengan doktrin Rusia sebagai dasarnya. Selama bertahun-tahun, setiap negara butuh bantuan militer, Rusia mengirim pasukan. Pada 2022, Rusia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan saat kerusuhan Januari akibat kenaikan harga bahan bakar. Namun Rusia gagal membuat kemajuan berarti selama 4 tahun perang di Ukraina, sehingga banyak orang meragukan apa yang sebenarnya bisa dicapai oleh tentara Rusia dalam konteks peperangan modern. Dan di sisi lain ada Turki. Drone Bayraktar TB2 Turki membangun reputasi di Libya dan Suriah, lalu membuktikan kemampuannya dalam perang Nagorno-Karabakh 2020 dengan menghancurkan kendaraan lapis baja dan pertahanan udara Armenia. Ukraina telah memakai drone ini secara luas sejak 2022 dan banyak media menyebutnya sebagai penopang vital di bulan-bulan awal perang sebelum Ukraina mengembangkan industri drone sendiri. Pada tahun 2023, sebagian besar negara Asia Tengah telah membeli drone Turki, meskipun Tajikistan justru lebih mendekatkan diri pada teknologi drone Iran. Kazakhstan juga menandatangani perjanjian untuk memproduksi drone Bayraktar Turki berlisensi di wilayah Kazakhstan, yang berarti Kazakhstan kini secara harfiah memproduksi teknologi militer Turki di dalam negeri.
Kirgistan mempercepat pembelian drone setelah mendapat tekanan dari pasukan Tajikistan yang didukung sekutu Rusia dan melihat Turki sebagai mitra keamanan yang efektif. Bahkan Turkmenistan yang telah mempertahankan netralitas resmi yang ketat selama beberapa dekade, diam-diam memperluas persenjataannya dengan sistem-sistem Turki. Uzbekistan melakukan pembelian pada tahun 2023 dan menandatangani perjanjian kerjasama militer yang komprehensif dengan Turki pada tahun 2022 yang mencakup pertukaran intelijen, logistik bersama, kerjasama industri pertahanan dan pendidikan militer. Hal ini diperluas menjadi perjanjian kerjasama militer penuh pada tahun 2026. Turki memilih menjaga hubungan bilateral, bukan membentuk blok formal, karena tahu negara-negara Turki cenderung menolak pembentukan langsung blok militer. Mirip dengan bekas Uni Soviet yang semakin menambah poin popularitas untuk kerjasama di masa depan. Dan mengingat apa yang telah kita lihat dari ketidakaktifan Rusia di Armenia, penarikan dari Suriah, dan kondisi CSTO secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa beberapa negara Turkik tidak lagi merasa bahwa Rusia mendukung mereka. Kazakhstan adalah anggota terbesar CSTO selain Rusia, dan survei menunjukkan dukungan di dalam negeri terhadap aliansi ini rendah. Negara ini juga mulai mengambil langkah berjaga-jaga terhadap Rusia dengan mengakomodasi Turki melalui peningkatan perdagangan yang telah disebutkan sebelumnya, serta Tiongkok dengan menjadi bagian inti dari inisiatif Sabuk dan Jalan untuk memperluas pengaruh Tiongkok lebih jauh ke barat. Lalu ada komponen ekonomi dan sumber daya yang sangat penting yang menyoroti cadangan minyak dan gas di kawasan ini. Rusia telah lama mengendalikan jalur pipa yang menjadi jalur utama minyak dan gas Asia Tengah menuju pasar Eropa, dan kendali itu menjadi alat kendali. Sejak invasi Ukraina, Moskow telah mengganggu ekspor minyak Kazakhstan lewat pelabuhan Laut Hitam Rusia setidaknya 4 kali pada 2022, menunjukkan bahwa kendali itu bisa digunakan kapan saja. Turki secara aktif membangun infrastruktur untuk memutus tali pengikat itu, yang berpuncak pada Koridor Tengah, sebuah jalur rel dan laut yang membentang dari Tiongkok melalui Kazakhstan, melintasi Laut Kaspia, melalui Azerbaijan dan Georgia, masuk ke Turki, lalu ke barat menuju Eropa. Koridor tersebut, yang sebelumnya hanya memiliki kurang dari 1% lalu lintas dibandingkan jalur utara Rusia, mengalami lonjakan volume kargo sebesar 33% pada tahun 2022, kemudian naik 89% pada tahun 2023, dan kembali meningkat 70% pada tahun 2024. Dengan perbaikan logistik, Bank Dunia memperkirakan pengiriman barang melalui koridor itu bisa naik 3 kali lipat, jadi 11 juta ton pada 2030 saat pengirim mulai alihkan rute dari Rusia. Uni Eropa, Bank Pembangunan Asia, dan mitra bilateral lain telah berkomitmen mengembangkan proyek ini. Turki berada di ujung barat koridor ini, yang memberinya keuntungan geografis yang sangat besar. Untuk gas alam, Turki juga sedang mengejar proyek pipa Trans-Kaspia yang akan membawa gas Turkmenistan di bawah Laut Kaspia untuk terhubung dengan koridor gas selatan dan mengirimkannya ke pasar Eropa melalui Turki. Proyek ini telah dikembangkan secara aktif sejak tahun 1997 dan selalu diblokir oleh Rusia dan Iran, yang keduanya akan dirugikan jika gas Turkmenistan mencapai Eropa tanpa melewati wilayah mereka. Namun pada tahun 2024, Turki dan Turkmenistan menandatangani nota kesepahaman tentang transfer gas alam yang merupakan langkah konkret pertama menuju realisasi pipa ini. Turkmenistan, dengan cadangan gas alam terbesar keempat di dunia dan sangat bergantung pada Tiongkok sebagai pembeli, punya insentif kuat untuk diversifikasi. Jika pipa Trans-Kaspia jadi dibangun, ini akan menjadi pukulan terbesar terhadap pengaruh energi Rusia di Asia Tengah dan Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Bagian terpenting yang membuat Rusia khawatir adalah premis pan-Turkisme dibangun dengan dasar mirip pan-Slavisme, hampir sama dengan konsep yang digunakan Rusia untuk membenarkan invasi ke Ukraina. Meski negara-negara Turkik dipengaruhi Soviet, secara budaya mereka lebih dekat ke Turki. Akan munafik jika menyangkal ikatan itu sambil menyoroti hubungan serupa antara Rusia dan Ukraina. Beberapa analis Rusia mulai menggambarkan pan-Turkisme sebagai konspirasi NATO, mengklaimnya sebagai operasi barat yang diatur untuk melemahkan Rusia dari selatan. Lebih spesifik lagi, sudut pandang ini dikaitkan dengan keanggotaan Turki di NATO dan keputusannya untuk menerapkan konvensi Montreux selama perang di Ukraina, yang membatasi pergerakan kapal perang tambahan melalui Selat Turki dan semakin mempersulit posisi Rusia di Laut Hitam. Ini tidak berarti Turki langsung mengambil peran Rusia. Turki tidak berbatasan langsung dengan 5 negara Asia Tengah, melainkan Rusia dan Tiongkok.
Geografi memberi keunggulan tertentu dalam perdagangan, infrastruktur, dan jangkauan militer yang tak sepenuhnya bisa digantikan diplomasi atau penjualan drone. Perdagangan Tiongkok dengan kawasan ini mencapai 89,3 miliar dolar. Uni Eropa melakukan perdagangan sebesar 74,65 miliar dolar. Dan Rusia sendiri masih melakukan perdagangan sekitar 40 miliar dolar. Situasi geopolitik Turki yang rumit semakin memperumit keadaan. Recep Tayyip Erdogan tetap berhubungan aktif dengan Vladimir Putin selama perang Ukraina karena Turki tidak ikut serta dalam sanksi Barat terhadap Rusia. Turki sepenuhnya mencegah Rusia bertindak di Laut Hitam, melainkan menjadi perantara inisiatif Gandum Laut Hitam. Turki terus membeli gas Rusia dan menjaga hubungan ekonomi yang membatasi seberapa terbuka Ankara dapat bersikap konfrontatif di kawasan pengaruh Moskow. Keanggotaan Turki di NATO membuat Turki wajib mematuhi permintaan aliansi untuk pertahanan kolektif. Negara-negara Asia Tengah bukan benar-benar memilih Turki alih-alih Rusia dan Tiongkok, melainkan memasukkan Turki ke strategi penyeimbangan yang sudah mereka lakukan selama puluhan tahun. Presiden Kazakhstan yang menegaskan integritas teritorial Ukraina akan tetap menghadiri parade hari kemenangan Putin di Moskow. Yang benar-benar baru adalah arah pergerakannya. Alfabet Latin, perubahan nama kota, buku sejarah bersama, pembelian drone, dan koridor perdagangan yang dibangun mengitari Rusia, alih-alih melintasi Rusia, perlahan menjadi infrastruktur agar negara-negara ini mengurangi ketergantungan pada Rusia. Organisasi negara-negara Turkik bukanlah Uni Eropa atau BRICS, tetapi ini adalah institusi yang berfungsi dengan aliran perdagangan nyata, kerjasama militer yang nyata, dan peta jalan integrasi jangka panjang yang benar-benar sedang dijalankan. Turki juga menawarkan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa ditawarkan Rusia. Mitra ekonomi dengan ikatan budaya kuat di kawasan ini lewat sejarah dan bahasa yang sama, juga tentara terbesar kedua di NATO dan diperkirakan masuk 10 besar tahun 2026. Ironi terbesarnya, Vladimir Putin menginvasi Ukraina, setidaknya sebagian, untuk menegaskan kembali dominasi Rusia di wilayah pasca Soviet dan mencegah erosi pengaruh Moskow. Sebaliknya, perang ini mempercepat pergeseran Asia Tengah dari Rusia lebih dari peristiwa lain dalam 30 tahun terakhir. Perang ini memberi peluang bagi Turki yang segera dimanfaatkan Ankara. Dengan peran Tiongkok yang semakin besar di kawasan, cengkraman Rusia atas Asia Tengah makin cepat melemah. Selain tujuan geopolitik, Turki juga maju di bidang militer dan punya rencana besar untuk perang. Pastikan untuk menonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut dan klik tombol subscribe untuk mendapatkan berita terbaru tentang geopolitik dan peperangan dari The Military Show.